ada yang tidak. Kenapa itu terjadi? Salah satunya adalah jauh dari agama. Kenapa jauh dari agama? Yang belajar Bible aja, iya kan? Saya tanya sini, pernah kursus atau privat sholat? Pernah? Ada yang pernah privat bacaan sholat di sini, Cong? Pernah Ibu? Di mana? Alhamdulillah. Ada yang pernah kursus gerakan sholat di sini? Emang saya pernah ya? Enggak, setelah ini di sini pernah. Itu minta sendiri atau inisiatifnya Pak Ustadz? Kalau nggak diminta, iya kan? Kalau nggak ada inisiatif gimana coba? Padahal itu yang real loh. Iya kan? Jadi ada yang sifatnya penting dan urgent, tetapi terkadang kita tidak menyadarinya. Kayak baca Quran. Mungkin kita sekarang lebih banyak baca HP daripada baca Quran. Ustaz, Qurannya di HP. Ada notif yang keluar, yang dipencet mana? Notif. Inilah kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya, inilah keadaan kita. Oleh karena itu, ini sangat bagus kalau misalkan kita ini masih bisa kumpul-kumpul. Jadi jangankan masyarakat yang mohon maaf Bu ya, yang masih urusan perut belum selesai, yang perutnya sudah selesai saja, itu untuk diajak belajar, diajak majelis ilmi, diajak, itu sudah berat kakinya, gitu loh. Tapi kalau misalkan belajarnya, yuk kita nonton bioskop atau kita buat ramalan, ya, nah itu semangat. Jadi jangan ngajaknya ngaji sekarang, ngaji ngajaknya makan, tapi ada ngajinya. Oke. Memang jagatnya udah kayak gini ya, udah tua. Jagatnya kita ini sudah tua. Kita adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Yang kata Nabi, kita ini posisi hidupnya pada posisi antan namanya. Antan ya kalau nggak salah. Antan itu emas ya? Oh antan. Kalau ini antan. Kata Nabi begini, akan datang suatu masa di mana masyarakatnya atau orang-orangnya, amalan yang terbaik menurut mereka adalah mencaci dan memaki. Jadi mencaci dan memaki itu dianggap sebagai amalan terbaik. Saling hina, saling mencaci itu dianggapnya paling. Jadi kalau kita nggak ikut mencaci, nggak ikut memaki itu nggak update, nggak keren. Kata Nabi, itulah mereka masyarakat antan namanya. Antan itu dari kata natin. Natin itu busuk. Itulah masyarakat busuk. Barangkali saya salah, coba cek di ada yang googling, misalkan akan datang pada akhir zaman kaum yang senang mencaci dan memaki. Benar nggak kalau itu antan? Soalnya saya ngafal hadis ini ketika di pondok, jadi sudah lama. Ada? Belum ketemu? Ketemu gak? Salah sendiri undang saya, jadi saya kasih tugas lah.
belum ketemu nanti jadi tugas bikin makalah. Ada apa bunyinya hadisnya, Bu? Hadisnya, Bu, hadisnya. Bahasa Arabnya. Jangan salahkan harokat ya. Ya, jangan salahkan harokat. Emang tulisan ini nggak ada harokatnya? Bunyi nggak? Jadi yang salahkan siapa? Ada yang harokat kan? Akan ada daya jaga suatu komunitas yang menganggap bahwa bagian paling istimewa adalah menang caci maki, menjelekan satu sama lain, mereka itu sudah generasi muslim. Ada antaranya Ustaz? Ada antaranya ya? Ada. Berarti benar ya? Ada ya Bu ya? Berarti saya nggak ngarang ya? Itu prediksi Nabi. Cocok nggak kalau untuk sekarang? Iya kan? Yang kodok, yang cebong, yang kelelawar, yang apa, semuanya. Astagfirullah. Dapat apa dan cari apa coba? Iya kan? Sebab begini, kalau kita nggak punya ilmu, kita itu mudah digiring. Ya. Dengan cara apa? Banyak caranya untuk menggiring kita itu. Salah satunya kita mudah percaya dan termakan hoak itu. Ya, berita-berita palsu itu salah satu keberhasilan mereka. Maka ada survei, Indonesia ini termasuk masyarakatnya yang paling mudah terpercaya dengan berita hoax. Itu nomor 1 dari 190 sekian negara. Rekor kan? Nah, ini harus dirubah ini. Di mana adanya? Siapa yang harus memulai? Ya dari ibu-ibu dulu lah. Karena ibu-ibu ini kan bibit-bibit unggul untuk mendidik generasi anak dan suami. Iya kan? Suami itu takut loh sama perempuan, sama istri takut. Benar. Iya. Sok aja kalau nggak percaya, dicek. Iya kan? Pura-pura telepon aja, langsung diangkat itu. Iya kan? Hah? Oke. Karena fitrah laki-laki itu jadi begini. Kenal Fir'aun? Fir'aun kenal Bu? Fir'aunnya kenal gak kayak gitu? Tahu Fir'aun? Itu hobi membunuh, hobi memperbudak, killer, jahat, dolim. Makanya tercatat di Al-Quran, ala fil ardi. Ala fil ardi itu congkak, sombong. Itu Fir'aun. Ketika menemukan seorang anak di tepi sungai, yang menemukan siapa? Istrinya. Iya kan? Terus apa kata Fir'aun? Ini dibunuh ini. Suruh dibunuh. Saya boleh angkat telepon ya? Saya lagi di luar. Nanti tanya aja namanya siapa. Nanti saya ke masuk. Ya, nanti saya ke
Suruh dibunuh kan anak kecilnya. Tapi apakah balasan istrinya? Jangan. Kalau di Quran itu semoga menjadi qurrata ain li walak, menjadi penyejuk pandangan untukku dan untukmu. Jadi dibunuh enggak? Enggak. Nurut? Akhirnya diasuh? Iya kan? Jadilah seorang nabi yang bernama Musa. Sejak saat itu sejarah tidak bisa membohongi permulaannya. Sejahat-jahatnya laki-laki, sekejam-kejamnya pembunuh, sekejam-kejamnya raja, ya, sesangar-sangarnya penguasa, kalau sudah di hadapan perempuan pasti nurut. Semenjak saat itu laki-laki atau para suami takut kepada istri. Iya. Jadi harus bangga jadi istri. Nah makanya harus pintar istrinya. Gitu loh. Kalau nggak pintar nanti dikacangin, dibohongin. Ya. Coba. Siapa yang menjamin suami kita punya HP-nya 2, satu di kantor, satu di rumah? Hah? Bukan curiga? Ya. Artinya harus pintar gitu loh. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi senang mencari ilmu ya. Bab min sifatil mar'al muslimah an takuna mu'allima wa'idha. Nah ini. Hendaknya wanita muslim itu mu'allimah, mengajarkan, wa'idha, suka ngasih nasihat. Ini yang saya bilang. Apa yang akan kita ajarkan, apa yang kita kasih, apa yang nasihat apa yang akan kita berikan kalau kita tidak punya ilmu, betul tidak? Iya kan? Makanya jadi mu'allimah. Kemudian yang ke-8, nanti tinggal pilih Bu ya, Ibu cocoknya yang mana? Nanti kita bahas. Bab min sifatil mar'al muslimah as-su'alan umuri diniha wa alla tushghal nafsiha bisu'al anil muwadot. Perempuan hendaknya orientasi hidupnya adalah mencari urusan agamanya, bukan sibuk dengan urusan yang lainnya. Kenapa Bu? Perempuan harus sibuk dengan urusan agamanya, termasuk cari ilmu adalah urusan agama. Karena kita sudah punya suami yang menanggung apanya? Urusan dunianya. Iya kan? Bisa kebayang Ibu itu. Ada uang belanja, ada uang nafkah. Ya kan? Kemudian ada uang pengganti lelah, ada uang susuan, ada uang membimbing anak, ada uang bersih-bersih rumah. Itu harus diminta itu. Coba kalau pakai pembantu berapa? 1,5 juta? Iya kan? Ibu dinikahin itu untuk jadi pembantu atau menjadi istri? Nah makanya harus jelaskan kepada suami. Ya, ibu punya hak untuk meminta, harus ada pembantu khusus untuk yang masak, khusus untuk ngurusin anaknya. Itu adalah hak diminta. Ya. Pokoknya judulnya diminta aja dulu. Urusan nanti dikasih ataupun tidak, urusan belakangan. Iya, namanya juga minta. Sebab begini, kenapa uang perlu diminta dari suami kita? Sebab perempuan itu diuji dalam rumah tangganya ketika tidak punya apa-apa. Sabar gak nemenin suaminya yang belum punya uang banyak? Ya, itu ujian perempuan Bu. Ujian laki-lakinya apa?
kalau punya banyak duit. Laki-laki akan diuji ketika banyak duit. Artinya apa ini? Berarti kalau sudah banyak duit harus diminta. Miskin kan? Nanti gak akan bisa banyak gaya. Ini jangan bilang-bilang ya. Oh iya, ambil semua. Sebab apa? Duit itu nanti yang menggoda. Ya, itu ada gadis yang masih belum bla 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 dan seterusnya. Loh, apa ibu mau? Mau nggak? Iya kan? Jadi usahakan suami ini ibu pantau keuangannya. Dosa nggak? Dosa nggak pantau? Malah kalau ibu diam aja itu yang dosa. Ibu nggak pernah minta duit ke suami itu dosa. Sepakat ya? Ya? Sudah ada itu. Ya. Sudah ada. Nanti kalau ya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Miskin kan itu maksudnya uangnya diminta semua, ya, bukan miskin yang sesungguhnya, ya. Nanti tinggal tanya, ayah mau kemana? Mau ke pasar, nih duitnya. Ayah mau kemana? Mau ke kantor, nih buat beli bensin. Nanti suami-suaminya suruh ngaji sama saya juga, nanti saya kasih tipsnya. Ya. Oke. Kemudian bab yang ke-9, bab min sifatil mar'al muslimah suratul istijabah li amrillah wa amri rasulillah. Wanita muslim itu idealnya adalah suratul istijabah, bersegera menunaikan kalau ada perintah dari Allah. Dalam hal ini seperti sholat ya. Kalau waktu sholat usahakan disegerakan. Kenapa? Karena misalkan sudah masuk zuhur jam 12, ibu masih nunda-nunda, nanti jam 2. Kalau jam 1 haid. Nah, masalahnya di sini. Ibu nanti jadi bingung. Iya kan? Terus yang ke-10, bab min sifatil mar'al muslimah birrul walidain wa adam uquqiha. Idealnya seorang wanita muslimah atau seorang istri itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kepada bapak dan ibu, wa adam uquqihima, dan tidak boleh berbuat durhaka kepada keduanya. Dan ini harus kasih pemahaman kepada suami kita. Satu sama lain harus saling memahami ya. Yang ke-11, bab min sifatil mar'al muslimah taqdim birrul walidain ala tatawwu. Wanita muslimah idealnya mendahulukan berbuat baik kepada kedua orang tua dibandingkan at-tatawwu. At-tatawwu itu ibadah-ibadah sunnah. Bab ke-12, bab min sifatil mar'al muslimah hubbu ma yuhibbul walidain ma lam yakun fi ithmun. Wanita muslimah idealnya punya sifat mencintai apa yang dicintai kedua orang tuanya selama itu tidak menyebabkan perbuatan dosa. Yang 13, bab min sifatil mar'al muslimah sillat asdiqa walidayha. Wanita muslimah idealnya menyambung persaudaraan daripada teman-teman orang tuanya. Nanti kenapa, sebabnya apa, hadisnya apa, manfaatnya apa, nanti di bab ini. Yang ke-14, bab min sifatil mar'al muslimah silaturahimiha wa anha takhaf. Menyambung silaturahim
Yang ke-15, bab min sifatil mar'al muslimah an takuna muhafadha ala sholatiha, menjaga salat 5 waktu. Bab ke-16, bab min sifatil mar'al muslimah an takuna muhafadha ala adai zakati maliha, menunaikan, menjaga untuk menunaikan zakat. Yang ke-17, bab min sifatil mar'a al-muslimah al-muhafadzatu 'alal adhkar, menjaga zikir, entah zikir pagi, zikir petang dan seterusnya. Yang ke-18, bab min sifatil mar'a al-muslimah talabus syahadah fi sabilillah, mencari syahid, mencari syahid. Nanti ada syahid-syahidnya istri itu apa saja, gitu tuh. Bab min sifatil mar'ah muslimah takuna sholihah, hendaknya wanita muslimah itu sholihah. Sholihah ini soleh ya, wanita sholihah. Kalau di sini belum sholihah semua nih. Mana yang hampir? Ibu namanya siapa? Yang tadi hampir ya? Siapa namanya Bu? Siapa namanya? Fatia. Enggak ada solehah-solehahnya kok. Kalau mau solehah harus diganti. Jadi solehah. Nanti solehah semua nih. Oke. Nomor 20, bab yang ke-20, min sifatil mar'ah as-solehah. Ciri wanita solehah adalah ikhtiyariha lil jalisatis solehah, bertemannya dengan orang-orang baik juga. Wanita soleh bertemannya juga dengan wanita-wanita yang soleh, wanita-wanita yang baik, termasuk satu grup